Ya, kepada Bapak Agus Rija, kita persilahkan dengan Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Ibu Kepala Sekolah yang berhadir, Ibu Wakil Sekolah dan BP, SD, SMP, SMA, SMK Sultan Iskandar Muda, dan anak-anak kami dan yang kami muliakan senior kami di SMK, di SMA, di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Ibu Eli Sorta. Selamat bergabung, Ibu. Sehat? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih seluruhnya yang hadir. Sehat Pak Agus, lupa tadi apa? Sehat. Baik. Ya, salam Pancasila. Oke, baik. Baik, alhamdulillah. Kita mulai karena waktu kita memang terbatas karena di pukul 6 nanti Zoom kita akan dipakai oleh yayasan ya, Pak Andrio ya. Jadi Pak. Aman Pak, karena acara yayasan ditunda besok, jadi aman sampai maghrib pun boleh Pak. Oh jangan Pak, jangan sampai maghrib Pak ya. Yeah. Nanti muak pula ini. Sampai Isa Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama acara ini kita mulai dengan sembari berdoa menurut agama kita masing-masing dan membaca basmalah serta membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada para pejuang-pejuang bangsa ini, pahlawan-pahlawan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan mereka para pahlawan, para syuhada, para pejuang ya, baik itu pejuang agama, pejuang negara yang kita cintai ini, dan yang pada saat ini melanjutkan perjuangan mereka ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka tempat yang indah di sisinya yaitu surga, dan bagi kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga generasi-generasi muda yang hadir pada saat ini dalam keadaan terus termotivasi dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dalam berhijrah menuju kebaikan. Baik, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Desi, ada kata sambutan sebelum dimulai? Lanjut. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil istiqlaliyah fi biladina hadal Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Fasumma qala fi qawlil akhar, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Fasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, seluruh peserta pengajian virtual dalam rangka Tahun Baru Islam dan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Seluruh ibu-ibu kepala sekolah, wakil dan staf yang berhadir, serta para senior-senior Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Ya, saya lihat di Zoom sini ada Ibu Eli, ya. Kemudian anak-anak kami yang kami cintai, SD, SMP, SMA, SMK yang berhadir dalam kesempatan ini. Pertama sekali, sama-sama sambutlah pekik kemerdekaan yang saya ucapkan, merdeka. Ya. Merdeka. Iya, merdeka. Iya, alhamdulillah. Ya, semangat ya. Nah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kepada kita kesehatan rohaniah dan jasmaniah, memberikan kepada kita senantiasa motivasi kekuatan untuk menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Khairukum man anfa'uhu binnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia banyak. Jadi bersyukur kita di dalam pengajian virtual ini kita dapat kembali bertemu, ya, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Tuhan, bahwa kebersamaan kita di tengah keberagaman kita tidak pernah kita pungkiri bahwa kehidupan kita ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fitrah dari Allah, fitrah dari Tuhan, kita ini hidup berdampingan. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Awalnya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, Nabi Adam, ya, Siti Hawa, ya. Kemudian Allah mengatakan wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaan katsira. Bertumbuh kembang, berkembang biak, ya. Bertambah banyak, menjadi banyak, ya, manusia dan laki-laki yang hidup di persada alam semesta ini. Ini adalah nikmat dari Allah. Li ta'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia adalah yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, yang banyak melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dan anak-anak kami yang kami cintai, sama-sama kita bersyukur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya di dunia dan di akhirat. Ya, pertolongan dengan artian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melihat siapa-siapa yang hidup di muka bumi ini, ya, meneladaninya, beruswah kepadanya. Baik itu hal yang bersifat hablum minallah, ibadah kepada Allah, atau hablum minan nas, yang sifatnya adalah ibadah, interaksi sesama manusia, atau yang kita kenal dengan muamalah,
Sehingga muamalah ini adalah ibadah yang sangat-sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga hukum-hukum tentang interaksi sosial ini begitu banyak kita peroleh, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang. Jadi rahmat itu bahasa Arab, ya, diadopsi, ya, kemudian menjadi bahasa Indonesia, ya. Nah, ini dia etimologi ilmu pengetahuan ya Bu Anum ya, kalau nggak salah ya Bu Anum ya. Jadi ini sama ada guru bahasa Indonesia di sini kan. Jadi dia di Indonesia kan rahmat bahasa Arab yang di Indonesia kan, yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kasih sayang. Jadi Rasul diutus itu untuk menebarkan kasih sayang lil alamin, bagi seluruh alam. Bukan hanya lil muslimin, bagi orang muslim, atau lil Indonesian, untuk orang Indonesia. Ya. Tapi bukan untuk linnas, untuk manusia saja, tetapi lil alamin, bagi seluruh alam. Apa itu alam? Ya, alam itu masyiwallah. Segala sesuatu selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam ya pemahaman para teolog disebut dengan alam. Alamin ya, disebut dengan alam. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anak kami yang diberkahi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita pahami ya pada saat ini dalam pertemuan pengajian kita, yaitu pengajian virtual pembukaan pada tahun ajaran ya 2021-2022 ini, kita mengambil sebuah tema meraih hakikat hijrah menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dengan imtak, dengan iman dan takwa. Baik, kita adakan sekaligus ya banyak ulang-ulang tahun yang kita peringati. Yang pertama ulang tahun hijrahnya Rasulullah. Ini ulang tahun hijrahnya Rasulullah ya, Bu Desi ya. Hari jadinya hijrah, pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang ke 1443 Hijriah. Hijriah itu maksudnya adalah ya tahun kepindahan, tahun hijrah ya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apalagi yang kita peringati? Ada lagi kita peringati kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, yang ke-76. Kemudian kita bersyukur ya yaitu Dirgahayu YPSIM yang ke berapa Ibu Bapak sekalian? Masih ingat? 34, Pak. Iya, yang ke-34. Ya, ini merupakan hal yang harus kita syukuri. Ya. Makanya ayat yang pertama saya bawakan itu adalah ayat tentang syukur. Bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Kalau lagunya yang lebih lengkap, yang paham di sini bapak-bapak, ibu-ibu lah kan itu ya. Nah, Ibu Rojana paham deh itu lagu tentang syukur. Ya, Bu Eli pun hafal itu. Bu Eli bisa sumbangkan lagu suara merdunya sama kita tentang bersyukur ini ya. Lagu syukur tadi ya. Baik. Pak Irfan ada di situ, Pak Irfan mungkin, Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Pak Irfan mana? Ada? Hadir? Oh, Pak Irfan mungkin lagi berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan daringnya ya. Memeriksa, membahas tentang masalah promosi sekolah, mungkin pameran ya di SMK, SMA ya, banyak tugas-tugas. Namun kita harus tahu di sekian banyak tugas-tugas itu kita harus pahami juga, harus ada spiritnya di sini, harus ada motivasinya di sini.
salah satu motivasi itu adalah berada di majelis ilmu, belajar di majelis berada di majelis taklim. Ya, dalam hal ini majelis taklim ya tanpa batas, yaitu Dumai, dunia maya. Kan itu ya. Hari ini kita berjumpa di Dumai, ya satu saat kita akan berjumpa di Duta, di dunia nyata. Baik, meraih hakikat hijrah. Nah, kalau boleh bahasa sononya, ya, Mr. D, what the meaning is hijrah? Nah, ayo, apa itu hijrah, Mr. D? Nah, what the meaning is hijrah, Mrs. Rozana, Miss Rozana? Ya, kita santai saja lah, kan itu ya. Nggak usah kaku-kaku kali. Ini zamannya zaman apa? Zaman guru merdeka, guru penggerak, kan? Jadinya nggak musim monolog sekarang. Sekarang musimnya dialog, kan itu ya. Ya. Saya serahkan sama yang muda dulu Pak Agus, sama Mr. D aja. Yang muda ya. Oke. Nah, Bu Desi, apa kira-kira tuh Bu Desi? Mahwal hijrah? Hah? Iya. Hijrah ya Pak. Iya, Jadi nah. Iya, hijrah itu bisa perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah, perpindahan yang dikatakan dengan kaum muhajirin. Jadi orang-orang yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi kalau yang dikatakan hijrah di masa sekarang Pak, perpindahan artinya bisa saja perpindahan untuk menjadi lebih baik, ya, untuk jadi lebih tawadu dalam beribadah, artinya hijrah qalbu, hijrah hatinya Pak. Nah, kalau hakikat sekarang hijrah ini, hijrah di tema kita, hijrah di mana kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi segala yang ada di Indonesia kita, dan kita lebih bertambah lagi keimanan dan ketakwaan. Itu kira-kira Bapak. Alhamdulillah. Berikan aplaus dulu untuk Ibu Desi. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi di sini ada Umi kita, ustazah kita, tempat kita bertanya. Ibu-ibu, Bapak kalau ada masalah silakan berkonsultasi dengan Umi Desi Ariska, ya. Baik. Bisa Bapak ini. Iya. Iya. Ibu Bapak sekalian, ya ada yang mau menambahi? Ya, karena saya nggak mau letih cakap sendiri kan itu ya. Baik. Iya, oke, baik. Ya, Ibu Masita, ada mau menambahi? Ya. Opo iku hijrahiku, Mbak. Nah, itu dia. Sama Siswi. Pak, sama seperti Umi Desi Pak. Oh, sama seperti Umi Desi ya. Ya. Kalau Kita anak-anak, Miss Masita, kalau anak-anak saya bilang nilainya nggak sama kalau yang seperti itu. Sama Pak, macam tadi, idem. Ya. Kalau dulu kita SDA, ya kan? Kalau sama dengan di atas kan itu kan. Ini SDT sama dengan yang tak SD sama dengan yang tadi kan itu ya. anak-anak kita Pak. Nah, anak-anak, oke, anak Bapak sekalian. Ya. Ayo, siapa yang mau memberikan pemahaman apa itu hijrah? Karena sekarang banyak ada generasi, ada pemuda hijrah, sikit-sikit hijrah. Jadi hijrah dipahami pada saat ini dalam perspektif yang sempit. Ya, kalau udah hijrah katanya nggak boleh gaul sama yang lain. Yang belum hijrah sama dia orang awam. Nah, ini pengertian hijrah yang enggak semestinya ini. Jadi kalau ada yang bergabung di jamaah-jamaah hijrah itu, ini jamaah-jamaah hijrah ini harus diberikan tanda tanya besar ini. Kenapa? Karena kalau dia udah hijrah, tak mau berkawan sama yang lain. Betul nggak, Bu Nofri? Ya kan? Betul nggak? Nah, dianggap dialah pemilik surga, yang lain numpang. Kan itu ya. Dialah yang sudah menjadi insanul kamil, sudah menjadi manusia yang sempurna. Ini salah. Oke, baik. Ya. Hijrah itu menurut bahasa. Kita kalau memahami sesuatu harus memang dari bahasa. Ya. Al-hijrah lughatan naqlu syai' ila syai'. Ini kata para ulama. Bahwa hijrah itu menurut etimologi, menurut bahasa lughah, ya, adalah berpindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah.
Ya coba Miss Rojana pindahkan tangannya ke pipi yang lain. Coba pindahkan. Iya itu hijrah, tangannya udah hijrah. Ya kan? Dari pipi kanan ke pipi kiri. Ya, dari Pina ke Piri. Ya, pipi kanan dan pipi kiri. Maaf, bukan Bu Pina ya. Pika ke kiri. Ya, dari pipi kanan ke pipi kiri. Tangannya udah pindah. Tadi gini. Sekarang gini. Memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu menurut bahasa adalah hijrah. Ya. Nah, hijrah yang secara hakiki yang dimaksudkan adalah yaitu naqlul akhlaqul syai'ah ila akhlaqul karimah hal hasanah, atau boleh dikatakan naqlu syu' ilal hasanah. Ya. Naqlu min daril harbi ila daril amni. Naqlu min daril daik ila daril us'ah. Nah, ini pemahamannya. Ya, sedikit-sedikit bahasa Arab dikit ya Bu ya, enggak apa-apa karena memang agama samawi itu sangat identik dengan bahasa Arab kan ya. Bukan berarti kita sok ke Arab-Araban kan begitu ya. Apa itu? Berpindahnya seseorang ya dari satu negeri yang sempit, negeri yang penuh dengan kepayahan, bala, bencana ke negeri yang aman. Ya, itu kita pahami pada saat ini hijrah. Ya. Sehingga ada sebuah hadis mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak boleh pindah, tidak boleh hijrah sesudah penaklukan kota Mekah. Ya. Jadi hijrah ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, ya, beliau merasakan kezaliman, beliau merasakan yang namanya kesakitan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan teologinya, ya, karena takutkan dapat merubah kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ya, Rasulullah sabar, Rasulullah tetap berdakwah, tapi sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Yang pertama sekali Rasulullah membawa hijrah ke negeri Taif. Di negeri Taif tidak disambut dengan baik. Ya, Rasulullah meminta suaka. Suaka politik, istilah sekarang suaka ya. Kalau ada negeri yang berkonflik, maka penduduknya akan keluar dari negeri itu ke negeri ketiga, ke negara ketiga, kan itu ya. Maka itulah yang dirasakan Rasulullah, merasa sudah tidak nyaman di kota Makkah, Rasulullah cari suaka ke negeri yang lain. Yang pertama ke negeri apa? Ke negeri Taif. Di negeri Taif dilempari, ya, sampai pelipis Rasulullah berdarah, gigi Rasulullah tanggal, ya, karena anak-anak, ibu-ibu, semuanya penduduk Taif menolak. Kenapa? Karena Rasulullah dianggap perusak kebudayaan. Ya, perusak kepercayaan. Ya. Nah, akhirnya balik lagi ke kota Mekah. Di kota Mekah kembali lagi berdakwah, menjelaskan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu, ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke negeri Habsyah. Untuk pindah ke negeri Habsyah. Ya. Negeri Habsyah ini, Bu, ada dipimpin oleh seorang raja, ya, Raja Habasyi, Raja Habsyah pada saat itu, ya, beragama Kristen. Ya, beragama Kristen. Jadi Rasulullah suruh hijrahlah ke sana. Karena antara Islam, Kristen, Yahudi itu dikenal dengan agama samawi, agama wahyu dari Tuhan yang satu. Ya. Jadi dari Tuhan yang satu. Jadi pindahlah, pergi ke sana. Ja'far bin Abi Thalib membawa sahabat-sahabat, ya, untuk supaya jangan disakiti lagi. Tiba di negeri Habsyah, baru tiba di negeri Habsyah, orang-orang Quraisy tadi, orang-orang Arab yang nggak suka sama Rasul ini tadi, sampai pulanglah di negeri Habsyah. Sampai di negeri Habsyah, mereka provokasi. Nah, ini ternyata provokasi ini sudah ada sejak dulu, kan ya?
Provokator ini sudah ada sejak dulu kan itu ya. Nah, provokator kebudayaan, provokator negara, provokator agama sudah ada dari dulu ya. Provokator dalam bidang-bidang apa ya, supaya tidak nyaman hidup orang. Tidak nyaman hidup berdampingan maksudnya. Ya. Maka datanglah ini tadi orang-orang apa dari Mekah itu yang benci sama Rasul ini mengatakan, "Wahai raja, di negerimu ini sudah ada orang pelarian dari kota Mekah. Ya. Nanti dia berada di negerimu ini malah akan membuat carut marut negeri ini." Itu katanya. Akhirnya raja sangat bijaksana. Raja ini sangat bijaksana, Raja Habsah. Dia panggil ya Ja'far bin Abu Thalib dengan sahabat-sahabat yang lain ya dipertemukan. Apa masalahnya rupanya? Inilah kebijaksanaan itu. Raja ini sangat bijaksana. Ya dia nggak mau ngusir. Dia tanya dulu. Apa masalahnya dulu? Ya. Maka ditanyalah ya kepada sahabat Rasul yang hijrah tadi ini. Wahai raja, ya, kami adalah umat Muhammad. Agama kami begini. Diceritakan bagaimana keimanan Islam itu. Apa kata raja yang beragama Kristen, ya, yang beragama Katolik ini tadi? Ya. Dia suruh lihat di atas kerajaannya itu ada 2 lubang. 2 lubang yang memberikan cahaya sampai ke lantai. Apa dia bilang? Wahai kamu yang dari Mekah semuanya. Kamu yang mengatakan umat Muhammad dan kamu orang-orang Arab. Bahwa kami tidak akan mengusir orang-orang yang mengatakan dia Islam ini. Karena agama mereka Islam ini dengan agamaku, ya, agama Raja Habsah, ya, adalah ibaratkan, kata Raja Habsah ini, ibaratkan 2 cahaya dari atas sana berada di bumi ini. Ya, maka aku tidak akan menolak mereka. Kamu wahai orang-orang Arab Mekah, silahkan balik bawa ini hadiah-hadiah ini kembali kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab. Nah, ini hijrah yang kedua. Hijrah yang ketiga, itulah Rasul dari Mekah ke Madinah pada malam hari. Nah, kita tidak berbicara banyak tentang masalah hijrah, ya, penyebab hijrah, ya, tapi kita berbicara tentang hakikat hijrah yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, ya, bangsa Indonesia yang kita cintai ini sudah mengalami beberapa kali yang namanya hijrah. Nah, ini perlu kita pahami, ya, bahwa makna dari hijrah yang kita masuk ini adalah perubahan, pembaruan. Perubahan atau pembaruan. Bahwa sebelum kita merdeka, Indonesia ini terpecah-pecah. Ada negara Indonesia Timur. Ya, itulah kita di Sumatera Utara ini. Lain Aceh kan itu ya. Ada negara ya, Indonesia Sumatera Selatan. Ada negara Tapanuli ya sebagiannya. Makanya kalau Tapanuli itu mau jadi provinsi itu wajar karena dulu dia satu negara. Ya. Satu residen dia itu. Ya, enggak jadi masalah karena dia satu presidenan itu kan ya. Nah, ada negara Jawa Barat, ada negara Sunda, negara Banten kan itu ya. Nah, ini mungkin ibu-ibu yang ahli sejarah paham ya. Nah, Indonesia akhirnya hijrah dari pemikiran yang dipecah belah. Hijrah dari pemikiran yang dipecah belah. Dulu masing-masing mau jadi raja, dulu masing-masing mau jadi kepala negara, akhirnya disatukan. Kita paham dengan Patih Gajah Mada. Ya, Patih Gajah Mada bersumpah. Ya, aku bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum Indonesia, sebelum Nusantara. Bahasa Indonesia belum ada pada saat itu ya. Nusantara ini bersatu. Ini pada masa Majapahit, ya. Sebelum Nusantara ini bersatu. Maka akhirnya dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda.
bahwa kita sudah terlalu lama dijajah. Kita sudah terlalu lama merasakan masa kolonialisme. Ya, akhirnya pada masa-masa itulah kita disatukan dengan sebuah semangat Sumpah Pemuda. Ya, kita pemuda-pemudi, ya, bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, ya, berbangsa satu bangsa Indonesia. Ini adalah hijrah. Ini hakikat hijrah bagi kita anak bangsa Indonesia ini. Bahwa kita harus hijrah dari perpecahan-perpecahan. Sehingga ya sampailah kepada awal kepada kemerdekaan dengan Pancasila Sakti, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini kita hijrah. Hijrah dari perpecahan, tidak melihat suku bangsa lagi, tidak melihat etnisitas, tidak melihat golongan lagi. Tidak ada istilah hanya orang kaya yang bisa sekolah. Tidak ada istilah hanya orang kaya yang bisa mengecap kekuasaan. Apalagi pada saat ini kita sudah memang hijrah mutlak, ya, bahwa seluruh kita mempunyai kesempatan untuk mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia ini. Soekarno kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang sebelumnya, kemudian Gus Dur menghapuskan yang namanya ya TAP MPR, ya rasis, menghapuskan ya, TAP MPR yang rasis kepada etnis Tionghoa, ya, agar simbol-simbol Tionghoa itu diperbolehkan di Indonesia. Karena Indonesia ini bukan hanya dimerdekakan oleh orang Jawa, bukan hanya dimerdekakan oleh orang Papua, dimerdekakan oleh orang Sumatera, oleh orang Kalimantan, tetapi banyak etnis-etnis Tionghoa. Bahkan Walter Mongonsidi sendiri pun orang Belanda yang dia simpatik kepada Indonesia ini memiliki jiwa kebangsaan, akhirnya turut untuk memerdekakan Indonesia ini juga dengan diplomasinya. Iya, diamkan anaknya dulu, Bu, jangan nangis ya. Iya, ya sebentar lagi selesai, jangan nangis ya. Mungkin belum mandi Nonton ya, Bu, YouTube ya, ya. Pak. Maaf ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, Bu, inilah hijrah hakikat hijrah bagi kita bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia tangguh. Al-ittihadu asasun najah. Bahwa persatuan itu adalah sumber dari ya kesuksesan. Ini harus kita pahami. Ya, apa kata Rasulullah? Wa'tasimu, bersatulah kamu. Wa'tasimu, bersatulah kamu. Bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Bersatulah, teguhlah kamu, berpegang teguhlah kamu dengan ajaran-ajaran agama Allah, jangan berpecah belah. Ya, itu kan Ustadz, ajaran agama Allah disuruh hanya Islam. Jangan salah paham kita. Ajaran Islam adalah ajaran yang sumuliah, ajaran yang universal. Ya, bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah berhasil menciptakan harmonisasi kehidupan. Tercipta agreement yang pertama, perjanjian yang pertama di kota Madinah antara orang Islam dengan non-Islam, antara orang Islam dengan bangsa Yahudi, dengan agama Nasrani yang ada di Madinah pada saat itu. Ya, karena yang paling suka, mohon maaf pada saat itu, yang sering banyak perperangan pada saat itu adalah sahabat-sahabat kita dari agama Yahudi, Bani Quraizoh, Bani Najar, Bani Kuwainuko, mereka saling berperang, ya, saling ingin menguasai wilayah, ya. Ini tidak ada tidak ada diskriminasi atau stereotip ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita hanya berbicara tentang sejarah tadi ya, bagaimana Rasulullah menyatukan orang-orang Muslim, orang Ansor, yaitu Ansor penduduk Makkah, Muhajirin tadi sudah disampaikan oleh Umi Desi, penduduk Madinah, penduduk Makkah, Ansor penduduk Makkah, Ansor penduduk Madinah, Muhajirin penduduk Mekah yang pindah, kan itu ya. Jadi ini disatukan. Udah disatukan secara ukhuwah Islamiyah. Maka tugas Rasulullah pada saat itu menyatukan dengan ukhuwah watoniyah.
persatuan setanah air. Ya, hubbul waton minal iman, kata Rasulullah. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya hadis apa ya? Hadis marfu. Ini hanya ucapan sahabat, kan itu ya. Tapi yang jelas semangat hubbul waton minal iman itu ditanamkan oleh Rasulullah. Perjanjian yang pertama, perjanjian antara yang dibuat di kota Madinah itu adalah yang pertama bunyinya adalah Madinah adalah kota suci. Apa maksudnya Madinah kota suci? Ini adalah sebuah simbol. Sebuah simbol yang harus dipahami oleh umat Islam dimanapun berada, harus menjadi simbol-simbol keselamatan. Jadi kalau ada umat Islam yang buat recok, itu bukan umat Islam secara hakiki. Ya, kalau ada umat Islam ngajak teror, ngajak ngebom sana ngebom sini, itu bukan orang yang paham agama secara benar. Ya, bukan orang yang Islam yang memahami agama secara benar. Itu adalah orang-orang yang didoktrin dengan doktrin kebencian, ya, dengan mempolitisasi agama, mempolitisasi kitab suci. Kita harus paham. Benar, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat perang. Tapi pada saat ini kita tidak dalam keadaan perang. Kenapa ayat perang itu digunakan? Ya, kita tahu bahwa dalam sejarah-sejarah agama-agama itu ada juga yang namanya perebutan kekuasaan. Tapi kita pada saat ini adalah dalam keadaan damai, dalam keadaan nyaman, bahwa ayat itu tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang ngaku hijrah yang berada di Indonesia. Ya, orang-orang yang ngaku hijrah yang ada di Indonesia. Ini kadang-kadang saya lihat komunitas-komunitas hijrah anak-anak sekarang, ya, kalau sudah hijrah dia nggak mau lagi bergabung dengan kawannya sesama Muslim yang belum hijrah. Ini virus radikalisme. Kalau dia sudah hijrah, biasanya bergabung dengan kawan-kawannya yang non-Muslim, ya, biasanya bersahabat. Setelah dia mengaku hijrah, akhirnya dia menutup diri dengan orang-orang yang non-Muslim. Ini namanya hijrah kebablasan. Dia nggak paham makna hijrah yang sebenarnya itu harus menciptakan masyarakat yang tangguh. Tangguh dari segi apa? Tangguh dari segi jangan sampai berpecah belah. Tidak bisa menciptakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dinamis. Ya, jangan sampai anak-anak Bapak, anak-anak kami yang kami cintai, ketika kalian keluar dari Sultan Iskandar Muda, pemikiran kalian kembali rasis. Pemikiran kalian kembali stereotip. Pemikiran kalian kembali bertolak belakang dengan kurikulum multikultural yang ada di sekolah Sultan Iskandar Muda ini. Kita sudah diajarkan, alhamdulillah, dalam kurikulum baru sekolah penggerak ini, ya, bahwa kita guru penggerak, bahwa kita murid-murid, ya, di sekolah penggerak harus memiliki prinsip Pancasila, pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ya Bu Masita ya, betul nggak Bu Masita? Ya Bu Eli ya. Iya, ya, ini kita masukkan nih kan, profil pelajar Pancasila. Hari ini kok banyak sekali orang yang ngaku hijrah tapi benci sama Pancasila. Ini orangnya ngajinya nggak selesai. Ya, ini orangnya ngaji yang nggak selesai. Ya, ini hati-hati kalau ada yang seperti itu keluar dari pengajian itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pengajian yang ngajak benci sama Indonesia, ngajak benci sama Pancasila, ngajak benci sama Bhinneka Tunggal Ika, tinggalkan pengajian itu, Bu. Pengajian sesat gitu. Ya, pengajian nggak benar itu. Kenapa? Sudah final Indonesia ini, para pahlawan, para pemuka-pemuka agama, para ulama dan santri-santri, ya, sepakat dengan Pancasila. Final Pancasila itu, Bu. Pak, final Pancasila itu anak-anakku yang dimuliakan Allah, yang kami sayangi. Kok malah sekarang mau mundur. Mau ikut NII, Negara Islam Indonesia. Soknya kau, kan itu ya. Mau ikut DITI,
Darul Islam, tentara Islam mau mendirikan Ikhwanul Muslimin. Ikut HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir di Mekah aja, di negara Islam aja dilarang. Ayo, kalau ada pengikut Hizbut Tahrir, tobat. Jangan kau kencingi Indonesia ini dengan pemikiran-pemikiran pemikiranmu yang seakan-akan hanya Islammu saja yang benar. Orang yang berislam cinta Indonesia kau bilang orang-orang yang nggak benar akidahnya kau bilang, ya, sampai hormat sama bendera pun kau haramkan. Pindah kau dari Indonesia, wahai HTI yang ada di Sultan Iskandar Muda. Kalau ada yang merasa, ya kan? Kalau nggak merasa, nggak apa-apa, nggak terasa itu, ya kan? Agak keras sedikit, nggak apa-apa, kan itu ya? Nah, pindah dari Indonesia. Jangan di Indonesia kalau mau mendirikan khilafah, mau mendirikan syariah. Kita umat Islam yang ada di Indonesia, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan kepada kita bangsa Indonesia hijrah dari pemikiran-pemikiran yang ingin mendirikan syariat Islam di Indonesia. Hapuskan 7 kata yang ada di Pancasila. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Hapuskan. Piagam Jakarta. Betul nggak sejarahnya? Betul nggak Bu Desi? Halo Ibu Bapak. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Jadi kalau kita umat Islam yang ada di Indonesia, jaga Indonesia kita ini. Baru kita tangguh. Bangun Indonesia kita ini. Sama-sama tumbuh. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, ada sebagian orang, ya, ini Indonesia sedang COVID, sedang sibuk membahas, menghadapi COVID secara bersama-sama. Ya kan? Ya Allah, pemerintah malah diejek-ejek. Kalau Anda memang orang Indonesia, ayo sama-sama bersedekah, berinfak. Lihat tetangga Anda yang sedang isolasi mandiri, yang terkena dampak COVID, yang miskin. Ayo kita bantu. Melalui BKM ini, nanti di Maulid kita akan mengadakan yang namanya bakti sosial. Alhamdulillah, Bu In, ada Bu In? Bu In? Ada? Ada Bu In? Saya sudah konfirmasi sama Bu In bahwa nanti Maulid kita akan mengadakan bakti sosial, ya, 50 karung dari BKM. Jadi Ibu, karung beras maksudnya, bukan karung goni kosong. Ya Bu ya Pak ya. Karung beras berisi 10 kilo. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anak kami yang mau berimpak, makanya di grup agama saya sudah sosialisasikan ini, Bu Masita, ibu-ibu BP. Ya, untuk mari kita meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak COVID. Ya, kalau dari BKM, Ibu Bapak, dari uang kas kita 5 juta kata Bu In. Kalau Ibu Bapak mau lagi tambah silahkan. Misalnya Bu Masita, Pak Agus, saya mau tambah 3 karung lagi. Alhamdulillah, kan itu ya. Anak-anak kami sudah ada yang japri, kan itu ya. Sama saya 200.000 Pak, saya 100.000. Wah, alhamdulillah. Tidak dilihat banyaknya, tapi peran sertanya yang dilihat. Ya kan? Pak Joko mau 500.000, alhamdulillah. Ya kan? Mau 50.000, alhamdulillah. Ya kan Pak Joko? Oke. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini udah jam berapa Bu? Batasi, Bu Desi. Ini dibatasi, kalau nggak dibatasi sampai sore, maghrib nanti. 17.22 Pak. Oh, 17.22. Ingatkan, kan itu ya. Karena saya biasa ceramah itu sekali ceramah 3 jam. 3 jam loh. Ya, ini kalau dibiarkan nanti maghrib nggak tahu kita, kan itu ya. Oke, baik. Maaf ya. Jadi mari kita bangun Indonesia, tangguh Indonesia ini biar tumbuh dengan hakikat hijrah yang kita miliki sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia dengan imtak, iman dan takwa. Bahwa iman menyuruh kita untuk bersedekah, betul nggak? Ibu Bapak sekalian. Betul nggak? Betul Pak.
Betul, Pak. Iman itu menurut bahasa adalah menurut kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, tasdiqun fil qalbi, iqraru bil lisan, af'alul bil arkan. Kalau kita beriman kepada Alkitab kita, Al-Quran kita, nama lain Al-Quran di dalam Al-Quran Alkitab, ya Ibu Bapak sekalian ya. Di dalam Alkitab kita, Al-Quran, kita beriman, maka Allah mengatakan apa? Wa ampiku mimma rozaqnahum. Ya, hendaklah kalian menginfakkan apa yang telah kami sedekahkan, yang kami rezekikan kepada kalian. Ayo. Ya. Siap? Halo. Ya, Pak. Ya, Siap. Pak. Oke, alhamdulillah. Kan itu ya? Mengaku beriman, bersedekah. Mengaku beriman, jaga keamanan. Karena iman dengan aman itu satu kata. Amana, amina. Maksudnya apa? Orang yang beriman itu harus menegakkan keamanan. Aman dirinya, aman keluarganya, aman sekolahnya, aman unitnya, aman negaranya, aman dunia ini dibuatnya. Jadi kalau ada orang yang ngaku beriman, tak aman keluarganya, tak aman masyarakatnya, tak aman unitnya, tak aman YPSIM dibuatnya, tak aman Kota Medan dibuatnya, tak aman Indonesia dibuatnya, ini bukan orang yang beriman. Kemudian takwa. Apa itu takwa? Para ulama mengatakan, kalau iman tadi ada pembenaran dalam hati, mengucapkan melalui lidah, melakukan dengan anggota tubuh kita. Jadi apa? Ada implementasi keimanan itu, menjaga keamanan. Ya. Ada implementasi sholat yang kita laksanakan itu. Ya. Kemudian takwa. Takwa itu apa? Takwa dalam bahasa, dalam pemahaman para ulama dikatakan imtisalul awamirillah wajatinabun nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengaku orang beriman, maka laksanakanlah perintah Allah, tinggalkan larangannya. Apa di antara perintah Allah? Lihat dalam Al-Quran ayat surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Kalau taat kepada Allah, saya nggak ajari lagi. Ada Al-Quran sebagai referensi. Taat kepada Rasul, hadis sebagai referensinya. Taat kepada ulil amri, ini dia. Ini harus kita pahami. Taat kepada ulil amri, para ulama ada mengatakan taat kepada kata-kata sahabat. Fatwa-fatwa sahabat. Maka jangan mudah di dalam hidup ini membid'ahkan orang. Contoh, ibu bapak sekalian. Tak ada gunanya kita berdebat panjang-panjang tentang kunut tak kunut. Tentang 11:23. Betul nggak Bu Desi? Ya Bu Desi ya? Betul nggak? Ya, betul Pak. Tentang bersentuhan laki-laki perempuan membatalkan wudhu, tak membatalkan wudhu. Tahu apa? Bertegang urat leher awak. Karena pemahaman ayat, pemahaman hadis itu ada ulama, ada sahabat yang menjelaskan. Ikuti aja itu. Kalau Bu Desi bilang nggak batal, silakan ikuti. Kalau saya batal, ya mau sama saya ikuti. Kan itu ya. Nggak ada yang salah. Kalau subuh mau kunut silakan, nggak mau kunut silahkan. Kok repot kali hidup ini, kan itu ya. Banyak ngurusi orang, nggak ngurusi diri sendiri. Ya kan? Ya kan itu. Kadang-kadang kan ini. Di dalam setiap agama ini banyak sekte, banyak aliran. Kalau kita dikatakan firqah. Ya kan? Nah, Bu Desi organisasinya Muhammadiyah. Saya Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama. Ada perbedaan? Pasti ada dong. Kalau jalan beda itu pasti ada beda. Tujuan Sultan Iskandar Muda. Yang satu datangnya dari Pamsunggal. Yang satu datangnya dari Jalan Binjai. Kalau Bu Masitah dari Jalan Binjai. Ya Bu Masitah ya. Ya kan? Orang mencirim mau ke Sunggal, mau ke YPSIM dari belakang Tirtanadi. Salah nggak? Datang Bu Masita, kalian yang datang dari belakang Tirtanadi salah. Itu bukan jalan yang benar. Jalan yang benar pergi ke Jalan Binjai. Nah, ini orang bego itu. Yang penting sampai selesai. Sampai ke Sultan. Ya kan? Betul nggak? Yang penting sampai ke Sultan.
Ya, mau jalannya nanti dari Tapian Nauli, yang penting ke Sultan, mau dari Jalan Sunggal, mau dari jalan atau dari atas dia naik helikopter dia ke Sultan. Salah, enggak kan? Asalkan jangan dari bawah aja dia kan hancur Sultan nanti kan. Ini apa dari bawah kan itu ya. Dikeruk ya pula dari bawah kan itu ya. Itu baru kita sama-sama menghadapinya. Silahkan, jangan salah-salahkan orang. Ini kadang-kadang nggak sepakat sama pemerintah, nyalah-nyalai pemerintah macam dia aja yang pantas jadi presiden. Ya, macam dia aja yang pantas jadi presiden, kan itu ya. Nah, udahlah, masalah politik udah selesai, tak usah dibawa-bawa, kan itu ya. Nah, ke masjid nggak usah dibawa ke masjid, nggak usah dibawa ke sekolah, kan itu ya. Nggak usah dibawa ke apa? Ke tempat-tempat yang supaya kita menyatukan persepsi, ya, mempunyai hakikat hijrah yang sebenarnya agar Indonesia ini tetap tangguh, ya, Indonesia ini terus tumbuh, ya, apa yang tumbuh, macamlah tumbuh kan begitu ya. Nah, ekonominya tumbuh kan begitu ya, ya kesejahteraan tumbuh. Selesai COVID ini, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kepayahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, beserta kepayahan ada kemudahan. Ingat ayat ini kata para sahabat, di antara dua kepayahan pasti ada kemudahan. Mudah-mudahan COVID ini membawa berkah. Kayak mana pula COVID bawa berkah, Ustaz? Sabar kita bawa berkah lah itu. Tapi kalau tak sabar kita saling menyalahkan, ya, nah ini yang tak ada bawa berkah itu, jadi laknat dia jadinya. Mudah-mudahan ya dengan memahami hijrah secara hakiki, ya, kita tetap bisa mempertahankan bangsa yang besar ini, Indonesia ini dari segala macam perpecahan. Dan kita bisa menjadikan Indonesia yang kita cintai ini terus tumbuh, ya, berkembang menjadi negara yang moderat, ya. Kita berislam menjadi Islam yang moderat, ya. Kita berislam menjadi Islam yang tawazun, yang seimbang pemikiran, keagamaan dan kebangsaannya. Ini tawazun maksudnya, ya. Kita berislam Islam yang adil. Maksudnya apa? Rasulullah mengajarkan, Islam mengajarkan tentang keadilan, bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan yang harus kita jadikan alasan untuk memenangkan seseorang atau menambah nilai murid kita karena sama-sama orang Jawa, karena sama-sama agama Islam, karena sama-sama dari Mencirin, karena sama-sama dari kilometer 12, maka naikkanlah nilainya. Nggak ada itu. Nah, adil ya. Dulu wa aqrabul taqwa. Adillah karena itu adalah paling dekat kepada ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Baik sahabat-sahabat sekalian, sahabat YPSIM, sahabat Sultan Iskandar Muda, anak-anak kami yang kami cintai, ya, karena melihat partisipan ya dari 130 sudah menjadi 103, ya, maka saya pun tidak memperbanyak kata-kata lagi. Kan itu ya, takut saya nanti tinggal saya dan Ibu Desi dan Bu Masitoh aja yang ada. Kan itu ya, yang lain udah pada mempersiapkan makan malam dan mandi sorenya. Oke, mohon maaf semuanya ya. Mari sama-sama menjadi orang yang hijrah, ya, menjadi Islam yang hijrah, yang benar-benar hakikatnya memberikan kebaikan untuk bangsa yang kita cintai ini. Hijrah dengan arti kata, mari kita ciptakan ketangguhan pribadi kita, ketangguhan sekolah kita, ketangguhan provinsi kita, ketangguhan Indonesia, sehingga ini adalah merupakan cermin ketangguhan umat beragama. Ketangguhan umat beragama cermin dari ketangguhan Islam itu juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat, wallahu fi sabil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa dari Bapak Agus Rijal. Ya, kalau luar biasa undang-undang lah di sekolah lain, Bu. Ini awak tak pernah diundang di Kartika, ya kan? Iya Pak, nanti Ya. kita undang. Saya Simatupang, Bu. Siang malam tunggu panggilan. Laki-laki panggilan saya, Bu. Ya kan? Nah.
Panggilan berdakwah maksudnya itu. Ya benar Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi anak-anak Umi semuanya, Bapak Ibu guru luar biasa ya, hari ini merupakan pengajian virtual kita yang sangat semangat ya, menambah ilmu, menambah wawasan kita. Jadi sebelum berakhir, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya, yang doa ini akan dibawakan oleh Bapak Agus Ya, Rijal Umi kepada lah, Umi. ya, bagusan laki-laki lah Pak. Siapa ya Pak ya? Allahu Akbar. Nah, inilah Ibu diskriminasi gender. Bahwa Allah itu tidak melihat laki-laki dan perempuan. Iya, Laki-laki Pak. perempuan itu di sisi Allah sama, kan ini ya? Kan Pak Ardalu komunalan Nisa, laki-laki kan pemimpin tuh Pak. Oh ya, si Rijal ya. Si Rijal pemimpin, si Nisa. Ya. Ya Rijal tadi Pak. Jadi Oke. kalau masih laki-laki Oke. sama Baik, kan, Ibu Pak. Bapak sekalian, anak-anak kami sekalian, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah untuk seluruh pejuang-pejuang bangsa kita, untuk seluruh guru-guru yang telah mendahului di yayasan, mendahului kita di Sultan Iskandar Muda, ya. Kemudian kepada orang-orang tua kita, kepada Rasulullah dan pejuang agama dan bangsa kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nasta'inu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, duhai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang memiliki jiwa dan raga kami, Tuhan yang memberikan apa yang kami minta dan yang tidak kami minta. Duhai Allah ya Rabb, di penghujung siang ini, di waktu ba'da asar menjelang maghrib ini, di waktu yang berkah ini ya Allah, kami mengadakan pengajian virtual dalam rangka Tahun Baru Islam dan Kemerdekaan Republik Indonesia yang kami cintai. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil dahulu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi dan ampunilah orang-orang yang kami cintai. Suami, istri, orang tua kami, anak-anak kami. Jadikanlah mereka hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur kepadamu atas segala nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada kami pemahaman hakikat hijrah yang sebenarnya yang telah diretas oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami insan-insan yang menebarkan keamanan, kenyamanan, keharmonisan, toleransi di tengah kehidupan kami berbangsa, bernegara, dan antar sesama umat manusia, baik di negara kami ataupun di luar negara, di luar negeri ya Allah. Duhai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satukan hati kami sebagaimana kau menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukannya dengan semangat untuk menebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, dakwah Islam yang santun, dakwah Islam yang merangkul bukan memukul, dakwah Islam yang menyayangi bukan menendang, dakwah Islam yang santun bukan dakwah yang selalu mengejek orang lain, mengejek agama lain, mengejek kepercayaan lain, mengejek bangsa lain. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah para alim ulama, dai-dai kami, dai-dai yang cinta kepada agamamu, cinta kepada negara kami ini ya Allah. Karena pada saat ini banyak sekali kami melihat dai-dai yang dia mempolitisasi agamamu ya Allah, sehingga mereka sangat benci kepada pemerintahan ini, sangat benci kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dai-dai tersebut menjadi duri dalam daging di bangsa yang kami cintai ini ya Allah. Sadarkan mereka bahwa father funding negara yang kami cintai, para ulama-ulama sudah mencontohkan bagaimana kami
bisa mempertahankan Indonesia ini sehingga menjadi Indonesia yang tangguh, menjadi Indonesia yang tumbuh dan berkembang di dalam persatuan dan kesatuan di bawah Pancasila sebagai ideologi berbangsa kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang senantiasa siap bekerja dimanapun, yang senantiasa siap berdiskusi dengan agama, etnis apapun di dalam pembelajarannya ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang peduli kepada bangsa ini, peduli kepada negeri kami ya Allah, peduli kepada diri kami ya Allah, yang bukan hanya ngurusi orang lain ya Allah, tapi ngurusi diri sendiri dan ngurusi kebersamaan kami untuk terciptanya keharmonisan di negara yang kami cintai ini ya Allah. Ya Rahman ya Mujibah Sa'ilin, berikan keberkahan bagi kami atas perjalanan hijrah baginda Rasulullah dan perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia yang diretas oleh para pejuang, oleh para pahlawan, oleh para ulama-ulama kami yang kami cintai. Wahai Tuhan, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa tertaut dengan iman dan takwa di dalam berkebangsaan dan berkebangsaan beragama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim wa barik ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ya mari sama-sama juga kita mendoakan ya bahwa telah berpulang ke rahmatullah, ya berpulang meninggal dunia yaitu abang dari Bapak Dr. Sopiantan, ya kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sabar dan senantiasa insya Allah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan kepala sekolah. Bu Listiani ada? Bu Masita, wakil kepala sekolah. Ya, kepada Ada yang mau disampaikan? Bu Masita, mana tahu mau nyanyi. Pak Edi ada Jadi, di Zoom? ya Pak Edi nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, ibu-ibu yang lain ada masukan-masukan? Anak-anak kami ya, anak-anak kami boleh nak ya, boleh keluar. Ibu-ibunya mau cerita sedikit. Ada yang mau diapakan Bu tentang itu Bu? Ya, mungkin tadi sudah ada di foto ya Bu ya? Belum? Sudah Pak. Oh udah, alhamdulillah. Oke. Karena saya selalu ingat foto ini, saya selalu orang yang eksis dalam media sosial. Oke, mungkin nanti aja ya kita musyawarah lagi BKM. Bagaimana pelaksanaannya? Tentunya kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan BKM ini mohonlah kita kalau adalah perhatian kita kan itu ya. Jangan sampai kegiatan kita ini mandek kan itu ya. Ya kepada kita semuanya saling mengingatkan kan itu ya. Nanti ada kegiatan kita rencana nanti kita daring dan luring. Maksudnya nanti kita adakan kegiatan pengajian maulid itu di musola seperti biasa ustadznya kita datangkan ke sekolah ya. Ya Pak Joko ya. Ada Pak Adri sini enggak? Enggak ada ya? Adri Nah, enggak ada Pak. nanti kita buat kan itu ya. Nanti ada penyerahan simbolik kepada duafa. Apakah itu nanti duafanya internal atau eksternal ya bagaimanalah kan itu ya. Kalau mau internal anak-anak kita mungkin sudah bisalah nanti ya dilihat siapa-siapa ibu-ibu BP, ibu-ibu ya SMP, SMA, SMK, SD yang ada kan itu ya. Anak-anak kita kalau dia 50 kan itu ya berarti 10 orang satu unit kan itu ya. Kan itu ya. Nanti boleh orang tuanya datang ya, yang mewakili ya, yang mewakili dari SMA SMK berapa orang? Kalau 50 orang datang nanti kebanyakan memikirkan snacknya pula kita nanti kan itu ya. Jadi itulah nanti teknisnya. Memang 2 bulan lagi kan itu ya. Nanti mungkin dalam pengajian bulan 9 kita bahas tuntas ya. Di pengajian bulan 9 kita bahas tuntas. Ada masukan Pak Jokowi?
Atau ibu-ibu yang lain yang masih dalam media Zoom? Ya, kalau nggak ada, ya silakan Bu Desi kita tutup. Wa tammat kalimatu rabbik. Monggo. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah ikut berpartisipan dalam kegiatan virtual kita. Mudah-mudahan pengajian ini akan bermanfaat untuk kita. Ya, dan insya Allah di bulan berikutnya pengajian ini tetap akan berlanjut. Ya, dan semoga apa yang kita laksanakan, kegiatan kita, aktivitas kita hari ini bermanfaat untuk kita dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Salam Pancasila. Salam Semuanya. Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Salam Ya. Pancasila. Merdeka. 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 Ya. Ya, silakan mandi yang mau ngopi, monggo silakan. Ya, nun wal kalam. Billahi